Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema boleh bertanya Bu ya? Boleh. Ini tentang tema kholwat. Ya, kholwat. Tema kholwat Buya kan meningkatkan kecerdasan untuk memilih. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, di kajian-kajian Buya sebelumnya, Buya selalu mengatakan bahwa saya tidak memilih. Ya. Saya kalaupun diwajibkan memilih, maka saya akan memilih untuk tidak memilih. Ya. Ya. Ada seperti tolak ukur untuk saya berpikir. Jadi saya pengen penjelasan dari Buya. Itu saja pertanyaan saya Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang perlu ingin saya jelaskan adalah bahwa memilih itu dalam bahasa Arabnya namanya ikhtiar. Perlu diuraikan dulu ini supaya jelas. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar. Ikhtiar, saya tulis ini. Apa ini? Salah buka. Ikhtiar. Memilih ini asal katanya ikhtiar. Ya. Oke. Asal katanya khairun. Khairun itu maknanya bagus. Atau juga lebih bagus. Maknanya khairun. Ya. Mendapat awalan dan akhiran dan sisipan dengan wazan ifta'ala. Ifta'ala, awalan alif dan sisipan ta setelah fa'ul fi'li. Jadi ifta'ala menjadi ikhtayaro. Diuraikan ikhtayaro. Ikhtayaro menjadi ikhtayaro. Kemudian ikhtayaro ya-nya ini dirubah menjadi alif menjadi ikhtaro. Ikhtaro. Ikhtaro itu fiilnya ikhtaro. Memilih yang baik. Jerennya menjadi ikhtiar. Pilihan, baik, ya kan? Nah, disitulah makanya ketika kita tidak bisa memilih sendiri, serahkan kepada Tuhan untuk memilihkan, karena Dia yang tahu, Dia yang mencipta, Dia pemiliknya. Saya tidak mengerti berlian, ya. Ada orang dagang berlian, suruh milih. Lah saya nggak tahu mana yang asli mana yang beling. Pasti saya panggil Mbak Ani karena ini ahli berlian. Mbak Ani tolong carikan mana yang bagus. Kalau enggak saya kan salah pilih nantinya. Jadi memilih ini perlu kecerdasan enggak? Kecerdasan, pengalaman, iya dong. Tanpa itu kita salah pilih. Hidup ini kan pilihan bagi kita. Milih mesantrenkan anaknya di mana, milih pekerjaannya apa, milih dagang-dagang apa, milih istri milih enggak? Suami milih enggak? Semuanya milih. Nah itu makanya ketika kita minta dipilihkan, bahasa Arabnya ikut wajahnya itu istaf'ala. 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 Ini kita belajar linguistiknya dulu. Istaf'ala ini artinya yufidu makna tolab, makna meminta, penjelasan kepada Allah. Jadi dari kata khairun menjadi istakhara, dari khairun juga menjadi istakhara. Istakhara, minta dipilihkan oleh Tuhan. Makanya ada sholatnya namanya sholat istikharah. Kita mau kawin, sholat istikharah itu minta dipilihkan oleh Tuhan mana yang bagus.
Kan begitu. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak bisa memilih, ya jangan sok jagoan dong. Nanya sama yang ahli bagaimana yang baiknya. Nah, karena memilih ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena bagaimanapun juga dalam memilih kita akan menghadapi dua hal yang tidak bisa dihindari. Subjektivitas diri kita sendiri dan juga relativitas yang kita pilih. Jangan dikira bahwa seorang perempuan yang ada di hadapan kita di ruang ini akan beda mengatakannya. Kata ini cantik, kata itu sedang, kata itu jelek. Yang ini bilang lumayan. Yang satu lagi tinimbang disepak ning. Ya, seperti itu. Ya kenapa? Karena subjektivitas melekat. Apalagi kita di pertandingan memilih ratu kecantikan, Miss Universe, ya, para ahli itu di timnya, tim penilainya dibagi 3. Ada yang menilai dari sisi behaviorismnya, ada sisi brainnya, dari sisi beauty-nya. Itu tim ahli semuanya. Ternyata dalam penilaian mereka jauh berbeda. Ada yang memilih beauty-nya dapat 80, ada lagi panel yang lain misalnya 60, ada yang 30. Kenapa dia berbeda itu? Ya, tetap tidak sama. Karena itu masuk dalam wilayah preferensi, berbeda pendapat. Nah, makanya nanti pada akhirnya orang yang paling cerdas itu pada akhirnya sudah tidak memilih lagi. Akhirnya sudah tidak memilih lagi. Akan diserahkan, biarkan Allah yang memilih. Karena yakin pilihan Allah pasti itu yang paling baik daripada pilihan kita. Karena kita dalam memilih tidak lepas adanya subjektivitas dan relativitas. Karena ini bukan masalah empiris ya. Ini masalah preferensi memilih ini. Apa sih bedanya? Di rumah saya ada cewek. Bener kan nih? Ya dibuktikan aja dong, silakan kamu datang. Buka rumah saya, ada nggak? Oh ya ada, berarti benar. Kalau Pak Ani masuk nggak ada orang-orang kok. Ya udah berarti salah. Itu bisa dibuktikan seketika, karena masalah empiris. Ada atau tidak itu adalah dapat dibuktikan salah dan benarnya. Tetapi ketika saya mengatakan perempuan yang ada di rumah itu cantik, maka kita bisa sepakat bisa tidak dong. Betul enggak? Kata Bahani, lah segitu mah, ini kayaknya nggak penting telek-tek. Biasa aja. Artinya di sini juga banyak saya begitu mah, biasa aja kok. Kata Pak Tato, cantik banget. Lah, jangan menanyakan mana yang benar. Ini preferensi ini nggak bisa sepakat, bisa tidak. Jadi masalah-masalah preferensi itu ya jangan dituntut seperti empiris yang disebutkan salah dan tidaknya seketika. Ya kan begitu persoalannya. Nah, dalam hal kecerdasan memilih ini sama, masalah-masalah preferensi juga. Nggak bisa disepakati. Orang tentu akan mengatakan, "Wah, saya udah nggak bener tuh. Ternyata nggak memilih kok. Santrinya suruh memilih, dia enggak." Oh ya bukan begitu. Nanti suatu ketika Anda sudah mencapai tingkat tertentu, setelah sadar ternyata akhirnya yang paling baik adalah pilihan Allah. Ketika itu silakan oleh yang memilih. Tetapi tidak semua orang dengan mudah menerima pilihan Allah. Malah Allah dimarahin, disalahin kok. Si anak perempuan ketika mau kawin dibongkar oleh Allah bahwa itu bukan jodohmu. Akan kuselamatkan, jangan sampai kamu tertipu. Makanya dibongkar oleh Allah ketangguhan, dia berselingkuh dengan cewek yang lain. Apa yang terjadi? Perempuan itu
minum baygon. Sakit katanya saya ini. Orang mau diselamatkan bahwa jodohmu itu nggak benar. Dia bukan orang baik. Dibongkar sama Allah, perselingkuhannya ketangguhan. Berterima kasih apa minum baygon? Terima kasih. Ternyata minum baygon kok. Lucu kan? Betul nggak? Itulah manusia. Jadi jangan dikira siap menerima segala keputusan Allah adalah bukan persoalan kecil. Tapi itu adalah di puncak keyakinan kita bahwa ternyata kita taat, siap menerima segala keputusan Tuhan. Itulah puncak kebahagiaan kita. Terima kasih. Baik.